Ya, kita masuk hadis 565. Masih dalam babul ithar wal muwasat. Hadis 565. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafi thalatha wa ta'amu thalatha kafi al-arba'ah muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahid yakfi itsnain wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Masyaallah. Kata beliau di sini, ya, Rasulullah SAW menjelaskan makanan dua orang itu bisa mencukupi untuk 3 orang. Paham itu? Makanan 2 orang bisa mencukupi untuk tiga orang. Kemudian makanan untuk 3 orang bisa mencukupi untuk 4 orang. Lalu saya Muslim juga, dan lain dikatakan makanan 1 mencukupi 2, makanan 2 orang mencukupi 4, Masya Allah. Makanan 4 orang mencukupi 8. Menunjuk pada kita adalah makan berjamaah, ya, berjamaah nampan. Itu adalah merupakan sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya. Ya, berjamaah dan nampan, ya, 1 nampan adalah 2 orang, 1 dikasih untuk 2 orang, atau 2 orang untuk 3, dan seterusnya, 2 atau 4, 8. Nanti sudah rahmatullah keberkatan makan demikian yang Allah berikan dan turunkan kepada manusia yang makan tersebut. Dan selanjutnya, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu. Ketika kami di dalam safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki, dia berada firah ala rahilatin, di atas kendaraannya. Ya, faja'ala yasrifu wasarahu yamin wa shimalan. Mulai dia melongok ke kanan dan ke kiri. Ya, melongok ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahara lahu. Ini menjawab pada kita kendaraan. Orang yang bawa kendaraan, kalau masih bisa orang numpang, bisa 1 atau 2 orang, 3 orang, muat aja. Yang kita bakhil. Pak jemaah, ya, wa man la kana lahu fadlun min zat, dan barang siapa yang memiliki kelebihan daripada bekal, lebih daripada bekalnya, dia safar, memiliki bekal yang berlebih, faly'ud bihi ala man la zada lahu, maka persiapkan atau sediakan, ya, atau disiapkan, disajikan dengannya bagi orang yang tidak ada bekal baginya. Artinya diberikan kepada orang tidak ada bekal. Ada bekal kita lebih, kasih pada orang tidak punya. Fadzakara min asnafil mal ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Dan disebutkan sebagian daripada fadzakara min asnafil mal, disebutkan daripada bagian-bagian harta, ya, apa-apa yang disebutkan oleh beliau sampai kami melihat bahwasanya annahu la haqqa li ahadin, bahwasanya tidak ada hak atas seorang pun daripada kami min fadl. Artinya seluruhnya dapat, sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa nerima, seluruhnya sudah punya. Yang punya tadi kendaraan dalam safar, kendaraannya masih bisa muat di belakang 1 atau 2 orang, dikasih oleh dia tempat duduk. Yang punya bekal berlebih diberikan kepada yang tidak ada bekal, terus sampai seluruhnya lengkap. Tidak ada lagi yang perlu diberi, tidak ada lagi tumpang sebagainya.
Paham itu? Ini hadis oleh Imam Muslim. Kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, daripada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Ya. Nasajtuha faqalat nasajtuha bi yaday liaksukaha fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa innaha la izaruhu fa qala fulan aksiniha ya uksuniha ma ahsanaha fa qala na'am fa jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil majlis thumma raja'a fa tawwaha thumma arsala biha ilaihi fa qala lahu al-qaum ma ahsanta ya labisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yuraddu sa'ilan fa qala inni wallahi ma sa'altu li albisaha innama sa'altu litakuna kafani ya litakuna kafani qala Sahal fa kanat kafanahu rawahu Bukhari. Insyaallah jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di hadis ini ya menjelaskan kepada kita seorang wanita ya, kemudian berkata wanita yang datang kepada Nabi SAW tadi mengatakan, saya menenun ini, pakaian luar ini saya tenun dengan kedua tangan saya ya, saya tenun dengan kedua tangan saya dengan tujuan ya Rasulullah SAW, saya ingin memakaikan pakaian ini kepada kamu, artinya ingin saya berikan kepada kamu sebagai hadiah. Jadi dia datang kepada Nabi SAW membawa pakaian yang ditenun dengan tangannya sendiri. Kemudian dia katakan kepada Nabi SAW, saya ingin pakaian ini dipakaikan atau kamu pakai, saya pakai kepada kamu. Fa'akhadha Nabi SAW muhtajan ilaih. Nabi SAW mengambil pakaian itu, kan dia berhajat kepadanya. Paham itu? Diambil hadiah di wanita tadi, kemudian dia berhajat kepadanya. Fakharaja ilaina. Kemudian suatu hari Nabi SAW keluar ke tempat para sahabat, wa inna la izaru, rupanya pakaian tenun tadi, pakaian ditenun wanita tadi dipakai oleh Nabi SAW keluar kepada kalangan para sahabatnya, ke sahabat berkumpul di situ, beliau datang dan dalam keadaan pakaian tadi dijadikan oleh beliau sarungan. Izar itu bagi rahmatullah ya. Kalau bangsa Arab, izar itu di kalangan orang Arab, baik itu Yaman atau Emirat, itu bukan bertemu ujungnya. Kalau kita sarung itu ke ujungnya kan dijahit kan, mereka enggak kayak kain panjang itu, bukan bertemu ujungnya. Nah Nabi SAW pakai itu ketika keluar para sahabatnya. Faqala fulan, berkata salah seorang sahabat mengatakan, uksuniha ma'ahsanaha. Kata sahabat itu, ya Rasulullah SAW, uksuniha, pakaikanlah kepada saya alangkah indahnya pakaian itu. Sahabat itu mengatakan demikian pada Nabi SAW. Ketika lihat pakaian itu tenunnya sangat indah, dia katakan, ya Rasulullah SAW, pakaikan kepada saya, ya, alangkah indahnya dia pakaian tersebut. Faqala, maka Rasulullah menjawab, na'am, benar. Fajalasan Nabi SAW fil majlis. Kemudian Nabi SAW duduk di majlis, thumma raja'a, kemudian beliau kembali ke rumahnya, fatawwaha, dilipat oleh dia. Dilipat pakaian itu yang dikasih wanita tadi itu, thumma arsala biha ilaih, kemudian diberikan kepada sahabat yang meminta untuk memakai tadi. Demikian kisahnya. Jadi pertama, di sini baik. Pakaian itu adalah burdatun masjumah mansujah. Ya, burdatun mansujah, pakaian luar yang ditenun dengan indah, dibuat oleh sahabat wanita tadi, dengan kedua tangannya ditenun oleh dia. Dia ingin pakaian ini diberikan pada Nabi SAW, dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan satu hari Rasulullah keluar dengan ke depan para sahabatnya, sampai suruh kumpul para sahabatnya, dia pakai sebagai sarungan. Nampaknya salah seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, pakai
pakaikan kepada saya, langkah indahnya pakaian itu. Beliau kembali ke rumah, dilipat itu, dikasih pada sahabat itu. Paham itu? Faqala lahu qaum, berkata kaum kepada sahabat yang meminta kepada Nabi SAW tadi, kata beliau, ma ahsanta, ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya engkau. Nabi SAW muhtajan ilaiha, Nabi SAW memakai burdah tadi dan beliau berhajat kepadanya. Thumma sa'altahu, kemudian kamu minta kepada Rasulullah SAW, wa alimta annahu la yuraddu sa'ilan, dan kamu mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah seseorang yang tidak pernah menolak orang yang meminta kepada dia. Siapapun minta benar-benar beliau tolak, beliau kasih. Faqala, sahabat tadi menjawab, inni wallahi ma sa'altu li albasaha, sesungguhnya saya demi Allah tidak memintanya untuk saya pakai. Wa innama sa'altuhu litakuna kafani, hanya saja saya meminta kepada Nabi SAW supaya pakaian burdah tadi itu menjadi kain kafan saya nanti ketika saya mati. Wa subhanallah, Allah kabulkan doanya. Fakanat kafanahu, maka ketika dia mati, kain burdah tadi menjadi kain kafannya. Jadi dia minta demikian, bukan minta untuk dipakai oleh dia, enggak, tapi diminta untuk menjadi kain kafannya ketika dia meninggal. Maka Sahal Ibnu Sa'idi mengatakan, fakanat kafanahu, dan burdah masjunah tadi, mansujah tadi, ya, burdah mansujah tadi yang ditenun itu menjadikan kafannya ketika dia mati. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma bisawab bisunnati tasawwuf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi 4 hadis dari babul ithar. 4 hadis dari kitab Al-Ithar. Hadis Abi Hurairah, Jabir, Abi Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fil haditsain al-awwalain atau awalain, ya, bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ta'am al-wahid yakfi al-ithnain. Pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya makanan untuk satu orang itu bisa mencukupi dua orang. Makanan satu orang bisa mencukupi 2 orang. Wa nat'amal itsnain yakfil arba'ah. Dan makanan yang diperuntukkan untuk 2 orang itu bisa mencukupi 4 orang. 1 mencukupi 2, 2 mencukupi 4. Dan kemudian wa anna ta'amal arba'ah yakfi thamaniyah. Demikian juga penambahannya, makanan yang disajikan di nampan untuk 4 orang itu akan mencukupi 8 orang. Wa hadza hathun minhu alaihi salatu wassalam ala al-ithar. Daripada bentuk makanan yang disajikan dalam nampan seperti ini, 1 bisa mencukupi 2, 2 mencukupi 4, 4 mencukupi 8. Ini menunjukkan kepada kita adalah bentuk motivasi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu apa? Untuk berbuat ithar. Berbuat ithar, mengutamakan orang lain. Artinya dari makanan itu nampak oleh kita bahwasanya seseorang, apakah dia makan sendirian, diajak orang lain kedua, atau makan di berdua diajak orang lain 4 dan sebagainya, itu adalah merupakan bentuk perbuatan ithar dalam kehidupannya. Paham itu?
Wa kadzalika law jaa'a ithnani bi ta'amiha thumma jaa'aha ithnan fala yabkhalan alaihi wa yaqulan hadza ta'amuna bal yut'imanihima fa inna ta'amahuma yakfihima ya wa yakfil itsnain wa hakadzal arba'ah ma'al tsamaniyah. Makanan dua orang sama itu, kemudian datang dia, jangan dia katakan ini makanan cukup bagi kami 2 orang, jangan. Tapi kalau ada datang 2 orang lagi kepada dia, mendekat kepada dia, atau nampak dia dipanggil 2 orang itu, ajak dia makan, 2 jadi 4, dan itu insya Allah cukup. Dasar hadis demikian, pasti cukup bagi dia. Begitu sahabat rahmatullah. 2, 4 mencukupi 4 mencukupi 8. Ya. Wa inna ma dzakara Rasul alaihi salatu wassalam hadza min ajli ay yu'thirana al-insanu bi fadli ta'ami ala akhi. Hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian ini, terus ini baik. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya manusia tersebut ya untuk berlaku itsar. Ya, berlaku itsar dalam makanannya. Mengutamakan orang lain, mengajak orang lain. Paham itu? Dalam makan tersebut. Wa kadza aidan hadits Abi Sa'id fi qissatir rajul alladhi jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahlin lahu faja'ala yaltafitu yaminan wa shimalan wa ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahima anna ar-rajula muhtaj faqala alaihi salatu wassalam man kana lahu fadlu dhahrin falyu'idda bihi ala man la dhahra lahu wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'idda bihi ala man la zada lahu. Demikian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menjelaskan kepada kita kisah seorang sahabat. Kalau dikatakan rajulun fi zamani sahabah, itu adalah sahabat. Ya. Kalau katakan ja'ar rajul atau ja'ar rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat itu. Walaupun enggak disebutkan namanya. Itu sahabat. Ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya dia. Kemudian dia mulai melihat ke kanan ke kiri, dia ya lihat kanan kiri dan sebagainya, dan Nabi SAW memahami bahwasanya dia punya hajat, ada hajat tertentu pada dirinya, ada hajat tertentu pada dirinya, dan Nabi SAW memahami. Terus beliau mengatakan barang siapa yang punya kendaraan, tidak ada di belakangnya penumpang, dia satu aja. Seharusnya kendaraan itu divisi 2. Sekarang dia sendiri. Nah, bawa teman, sediakan untuk orang yang tidak punya kendaraan. Siapa yang punya makanan berlebih, kasih yang tidak punya bekal. Ini sabda Nabi SAW dan perkataan Nabi SAW kepada mereka, para sahabatnya pada masa itu. Karena dia tahu orang berhajat, dilihat oleh dia dari kacamata dia atau dari mata dan muka dia, itu menampakkan bahwa dia dah punya hajat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tolong si fulan, ya, kalau kamu kendaraannya masih ada kosong, kasih dia naik. Siapa yang memiliki makanan berlebih, bakar berlebih, kasih dia. Itu artinya itu. Paham kalian tuh? Tunjukkan. Wa dzakara anwa'an wa lam yubadir fa yaqulu man kana law fadlu zadin mathalan li'alla yakhjal ar-rajul bal qala man kana lahu fadlu dhahrin wal rajul la yahtaju ila adh-dhahr li'annahu kana ala rahilati ya lakin hadha min husni khitabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa jenis ya walam yubadir fa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan barang siapa yang punya bekal kasih dia, atau barang siapa yang punya bekal kasih kepada yang tidak punya bekal. Bukan demikian, tak. Tapi Nabi SAW
berkata kepada para sahabatnya, siapa yang memiliki kendaraan yang kosong, naikkan orang yang tidak punya kendaraan. Yang padahal kita tahu sahabat yang datang kepada Nabi SAW tadi, di atas kendaraannya dia di atas kendaraan, dia di atas kendaraan. Paham itu? Dia di atas kendaraan, datang kepada Nabi SAW, kemudian melongok ke kanan dan ke kiri, ya, dilihat bahwasanya sahabat ini punya hajat, ada keinginan. Keinginan dia pada masa itu bukan ingin kendaraan, enggak. Bukan ingin menumpang di atas kendaraan sahabat yang lain, enggak. Yang tidak ada pada dia adalah bekal. Kalau kendaraan, dia ada kendaraan. Dia datang kepada Nabi SAW, menaiki kendaraannya. Maka di sini Nabi SAW, ya, merupakan husnul khitab, merupakan metode cara bicara yang baik, ya, kata-kata kinayah kepada orang, kepada para sahabatnya. Maka dia katakan, siapa di antara kalian yang memiliki kendaraan yang kosong, tolong dinaiki yang tidak memilikinya. Dan siapa yang punya bekal yang berlebih, tolong dikasih yang tidak punya bekal. Ini cara Nabi SAW bicara pada sahabat tersebut. Kata beliau selanjutnya, baik. Yaqulu rawi, hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fadl, fi fadl. Yani anna al-insana yabdulu kulla ma 'indahu hatta la yabqa ma'u fadl. Yani min at-ta'am wasyarab warrahl. Ghairu dhalik, wa hadha kulluhu min babil ithar. Perawi hadis mengatakan, ya, kata dia, hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin, sehingga kami melihat bahwasanya tidak ada hak atas seseorang pun daripada kami daripada min fadl. Artinya enggak ada lagi yang menerima. Paham itu? Tidak ada lagi yang menerima kelebihan daripada bekal tadi. Karena apa? Setiap pribadi sahabat yang ada di situ berlaku ithar. Setiap pribadi sahabat yang ada di majelis itu, di tempat tersebut, berlaku ithar kepada sahabat yang lain. Sehingga nggak ada lagi yang diberi. Seluruhnya sama-sama ingin berbuat baik. Seluruhnya sama-sama ingin mengutamakan temannya. Seluruhnya sama-sama ingin menolong temannya. Jadi tidak ada lagi yang ditolong pada masa itu. Ini cerminan, berarti masih baik. Ya, cerminan masyarakat atau kehidupan masyarakat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla, ya, menjelaskan kepada kita tentang kaum Ansar tersebut, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi di zaman mereka, di zaman para sahabat. Paham itu? Subhanallah. Kemudian, ya, yakni anal insan, bahwasanya seorang manusia mengerahkan segala apapun yang ada pada dirinya sampai-sampai la yabqa ma'u fadl, sampai-sampai tidak ada tersisa dari makanan itu lagi. Ya, yakni min at-ta'am wasyarab warrahl, baik itu makanan, minuman, dan kemudian, ya, kendaraan dan selainnya. Keseluruhannya itu adalah bentuk daripada ithar. Tidak ada lagi tersisa makanan tersebut, baik makanan, minuman, atau kendaraan, dan seluruh ini terjadi adalah bentuk daripada ithar tadi, mementingkan saudaranya. Wa mal hadits rabi', hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, fa inna imra'atan ja'at wa ahadat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam burdatan wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiyah bal yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha salawatullah wa salamu alaihi wa hadha min karamihi wa husni khuluqi fataqaddama rajulun ilaihi faqala ma ahsana hadhihi wa talabaha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam khala'aha wa tawwaha wa a'tahu iyaha. Ya, faqila lirajul kaifa tatlubuha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta ta'lam annahu la yaruddu sa'ilan. Faqala wallahi ma talabtuha li albasaha walakin litakuna kafani radhiyallahu anhu. Ya,
فأبقاها عنده فصارت كفنه ففي هذا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لأنه آثر بها وهذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها. Demikian juga hadis yang keempat. Hadis yang keempat, baik, adalah ketika seorang sahabiyah, sahabiyah menghadiahkan kepada beliau baju burdah, baju luar, ya, dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah beliau tidak menolak hadiah, tapi sedekah ditolak. Ahlul bait, ya, tidak ada makan sedekah mereka, itu diharamkan sedekah kepada ahlul bait, ya, Bani Hashim, bukan Quraisy, ya, bukan Quraisy, ya, Quraisy kabilah besar dia, tapi spesifik lagi ada Bani Hashim. Bani Hashim diharamkan kepada mereka sedekah. Maka oleh karena itu kalau ada orang di Indonesia ini, ya, yang mendeklarasikan dirinya Bani Hashim atau ahlul bait dan sebagainya, makan sedekah itu bukan ahlul bait, itu ahlus sedekah namanya. Bagaimana itu? Ada orang di Indonesia ini banyak itu para habaib dan sebagainya yang mendakwakan mereka adalah ahlul bait Bani Hashim keturunan Nabi SAW, tapi makan sedekah dimakan diterima oleh dia, itu bukan ahlul bait, itu ahlus sedekah namanya. Ahlul bait haram bagi mereka Quraisy, tapi Bani Hashim spesifik di dalamnya, lebih lebih terfokus lagi. Maka oleh karena itu mereka tidak menerima sedekah. Nah, kemudian wanita itu memberikan hadiah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh beliau. Diterima hadiah tersebut. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan, ma ahsana hadhihi. Sahabat yang datang itu mengatakan, alangkah indahnya pakaian ini. Ya, dia memuji pakaian itu, alangkah indahnya. Sebenarnya hatinya punya hajat, tapi enggak dia istiharkan, enggak dia zahirkan. Dipuji pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan kemudian dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada dia. Kami itu. Kemudian Rasulullah SAW, ya, dia buka pakaian tersebut, kemudian dia lipat, dia buka, dia lipat, kemudian dia berikan kepada sahabat tadi. Nih, hadiah yang diterima dari sahabiah tadi. Kemudian Rasulullah SAW tanggalkan dari badannya, dia lipat dengan baik, kemudian diberikan kepada sahabat yang mengatakan, wa ma ahsana hadhihi, alangkah indahnya pakaian ini. Berikan oleh beliau. Paham itu? Kemudian dikatakan kepada sahabat yang meminta kepada Nabi SAW tadi, dikatakan, bagaimana kamu minta kepada Nabi SAW padahal kamu tahu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang meminta kepada dia. Itu adalah merupakan min husni khuluqihi. Artinya dia tidak pernah mengatakan tidak atau menolak. Kalau ada dikasih langsung. Seperti contohnya burdah yang baru dia dapat, ya, hadiah daripada sahabiah tadi, ya, baru dia coba pakai, datang sahabat tadi puji oleh dia dan minta pada Nabi SAW, dikasih oleh dia. Nih. Nah, sahabat yang minta tadi dikatakan oleh sahabat yang lain, kenapa kamu minta pada Rasulullah SAW? Dan kamu mengetahui bahwa beliau SAW tidak pernah menolak orang minta apapun pada dia. Ya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, kata sahabat yang diberi hadiah oleh Nabi SAW tadi, demi Allah, saya memintanya bukan untuk saya pakai, tapi saya menginginkan semoga burdah ini, pakaian luar ini, menjadi kain kapan saya nanti ketika saya meninggal. Allahu Akbar. Paham itu? Fa abqaha indahu fasarat kafanahu. Kemudian dia simpan burdah tadi di sisinya,
sampai betul-betul menjadi kain kapannya. Menjadi kapan dia. Dan pada contoh kejadian ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, nampak bagi kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku itsar, pribadi beliau sendiri. Artinya di samping beliau mensabdakan hadis-hadis yang sahih tadi yang merupakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, beliau praktekkan langsung untuk pribadi beliau. Beliau berikan pakaian tadi kepada, atau burdah pakaian luar tadi kepada sahabat tersebut. Ya, kata beliau di sini, wa fi hadza itsarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi li'annahu athara biha, karena dia mengutamakan sahabat tadi, ma'anna alladhi yadharu annahu fi hajatin laha, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada pakaian luar tadi itu. Paham itu? Nabi pribadi sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada pakaian yang diberikan hadiah oleh wanita tadi, sahabiah tadi. Tapi karena diminta oleh sahabat tadi, beliau berikan kepada dia dalam bentuk itsar. Dalam bentuk mengamalkan itsar. Akhlak yang mulia tersebut. Fajr rahmakumullah.